Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken ngaji, langsung kita awali dan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan dari makalah yang sebelumnya. Makalah ke-31. Ada 4 hal yang orang tidak tahu nilainya kemarin, kecuali ketika mengalami 4 hal yang lain. Orang tidak tahu betapa sehat itu sangat berharga, kecuali kalau sudah sakit. Demikian juga sampai terakhir kemarin, orang tidak tahu betapa besar nilainya hidup ini, kecuali kalau sudah mati. Sehingga semua orang yang mati pasti berharap dia dikembalikan oleh Allah hidup kembali meski sebentar saja. Ini yang makalah sebelumnya. Qala asy-syairu Abu Nuwas, berikutnya ini yang kita tayangkan. Seorang penyair Abu Nuwas berkata dalam Bahar Tawil. Bahar Tawil itu yang biasa juga kita baca syairnya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ini sampai dzunubi in fakartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u. Dzunubi, dosa-dosaku, in fakartu fiha katsiratun, kalau saya ingat-ingat, saya pikir-pikir, fakartu, kalau saya ingat-ingat, fiha, dosa itu, katsiratun, sangat banyak. Ya Allah, sungguh kalau dosaku itu dihitung sangat banyak. Wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u. Wa rahmatu rabbi, tetapi rahmat Tuhanku, min dunubi, dari dosa-dosaku, itu awsa'u, lebih luas. Tapi rahmatku, rahmat Tuhanku, rahmat Allah itu lebih luas dari dosa-dosaku. Dzunubi in fakartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u wa ma tam'i fi lihin in amiltuhu wa ma tam'i. Tomak ini apa? Tamak, apa tamak biasa? Sangat berharap. Nopo kalau biasa tamak diartikan rakus, serakah.
Serakah itu ya berharap terus, sudah dapat masih berharap. Tapi ada tamak yang bagus, yaitu yang selalu berharap rahmatnya Allah. Maka Abu Nuwas ini menuliskan kalimat syairnya, wa ma tom'i, dan aku tidak berharap pahala, tidak berharap kebaikan, fi solihin, dalam beramal soleh, in amil tuhu, jika aku telah melakukannya. Maksudnya saya tidak berharap dari amal soleh yang telah aku lakukan ini untuk berharap yang lain selain mengharap rahmat Allah. Walakinnani, tetapi fi rahmatillahi atma'u, tetapi yang aku harapkan adalah rahmatnya Allah. Jadi walakinnani, tetapi aku fi rahmatillahi, terhadap rahmatnya Allah itu atma'u, lebih aku harapkan. Atma'u yang lebih aku harapkan. Jadi wa ma tom'i fi solihin in amiltuhu, saya beramal soleh tidak berharap apa-apa kecuali mengharap rahmatnya Allah. Walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Huwallahu maulaya, huwallahu maulaya, huwallah, dialah Allah, maulaya, junjunganku. Allah itu adalah junjunganku. Huwallahu maulaya, dialah Allah junjunganku. Alladzi huwa khaliqi, dialah yang telah menciptakan aku. Alladzi huwa khaliqi, dia adalah penciptaku. Jadi dialah yang telah menciptakan aku. Wa inni lahu abdun, wa inni, dan sesungguhnya aku, lahu adalah miliknya, abdun sebagai hamba. Jadi aku adalah hambanya. Jadi kalau diterjemahkan sepotong lagi, wa inni, dan sesungguhnya aku, lahu miliknya, abdun sebagai hamba. Jadi aku adalah hambanya. Aqarru wa akhda'u, aku tunduk dan aku merendahkan diri kepadanya. Khudu itu merendahkan diri di hadapan Allah. Sesungguhnya aku adalah hambanya, aku tunduk, aku merendahkan diri kepada Allah. Fa in yaku ghufranun fadzalika rahmatun. Fa in yaku ghufranun, jika Allah memberikan ampunan, fadzalika rahmatun, maka itu adalah semata-mata karena kasih sayang Allah. Maka itu adalah rahmat, kasih sayangnya Allah, bukan karena amal solehku. Fa in yaku ghufranun fadzalika rahmatun. Kalau kita ini masih selamat, masih diampuni, itu bukan karena hebatnya amal kita, tetapi itu karena rahmatnya Allah. Wa in takun al-ukhra, wa in takun al-ukhra, tapi jika terjadi sesuatu yang lain, ukhra, akhor itu yang lain, fama ana asna'u, maka apa yang bisa aku perbuat, fama ana asma'u, maka aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Fama ana asna'u,
Jika Allah mengampuni maka itu adalah kasih sayang Allah. Tapi jika yang lain yang terjadi tidak diampuni oleh Allah, maka apa boleh buat? Apa yang bisa aku perbuat? Ini adalah ungkapan seorang ulama, seorang wali Allah. Biasanya yang kita baca, dunubi mislu adatir rimali fahabli taubatan yadal jalali. Dosa-dosaku ya Allah bagaikan tumpukan pasir, maka ampunilah yadal jalali, wahai Allah yang maha agung. Nah ini syair yang beliau ini memang ahlinya merendah di hadapan Allah, memuji-muji Allah, ya berharap rahmatnya Allah. Jadi walaupun bahasanya itu bahasanya agak nakal, bahasanya bukan agak nakal ya, seperti ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah kula niki mboten pantes mlebu swarga, wala aqwa ala naril jahimi, tapi kula nggih mboten kuat kados lek dilebetaken neraka kan. Maksudnya ya Allah kula mboten kuat teng neraka, jenengan lebetaken swarga mawon. Tadi kalimatnya itu agak unik. Ya Allah memang saya ini tidak pantas masuk surga, tapi lek jenengan delep tentang neraka kula mboten kiyat ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatay wa tawaghfir dunubi, maka terimalah taubatku, ampunilah dosaku. Ini syair yang sangat populer yang kita hafal. Tapi ada syair yang lain yang hampir sama dengan itu, ya ini diantaranya ini. Dzunubi in fakartu fiha katsiratun, ya Allah kalau saya ingat-ingat dosaku sangat banyak. Wa rahmatu rabbi min dunubi ausa'u, tapi rahmatnya Allah, kasih sayang Tuhanku lebih luas dari dosa-dosaku. Wa ma tam'i fi solihin in amiltuhu, tidak ada yang aku harapkan dalam amal solehku ini, pahala atau apapun, surga sekalipun. Walakinnani fi rahmatillahi atma'u, tapi yang aku harapkan hanyalah rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Huwallahu maulaya alladzi huwa khaliqi, Allah itu adalah junjunganku, penciptaku. Wa inni lahu abdun aqarru wa akhtau, dan aku hanyalah hambanya yang tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Wa in yaku ghufranun fadzalika rahmatun, jika aku dapatkan ampunan maka itu semata-mata kasih sayang Allah. Wa in takun al ukhra fama ana asna'u, tapi jika yang lain yang terjadi sudah ada diampuni, tidak diselamatkan, maka apa yang bisa aku perbuat? Nah, jadi ini sebenarnya tidak hanya ketika di akhirat, ketika di dunia pun sebenarnya kalau kita ini masih selamat, setiap hari masih sehat, itu bukan karena pandai kita menjaga kesehatan sebenarnya, tapi ya karena rahmatnya Allah. Kita masih bernafas lega, gak pakai alat bantu selang oksigen, ini bukan karena kita ini hebat, tapi itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Kalau sudah diambil oleh Allah ya sudah, fama asna'u, fama ana asna'u, apa yang bisa kita buat? Misalnya lubang tenggorokan kita, lubang pernafasan kita disumbat sedikit saja, ini kita nyogroi saja nggak tahu itu. Dokter harus cari bagaimana kok bisa tiba-tiba pernafasannya ngik-ngik, dicari-cari. Nah ini karena itu kemudian semakin memahami
bahwa kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah, maka kita semakin khudu, tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kita kalau masih sehat ini bukan karena wah ini karena pinter jaga pola makan. Ada. Ya memang teorinya orang sakit itu karena apa? Pola makan, tapi tidak semua. Banyak orang yang makannya ya semua dimakan ya sehat-sehat saja. Ya semua sebenarnya karena rahmatnya Allah. Maka ada makalah itu al-amradu la ta'kulu, al-amradu la ta'ti mimma ta'kulu. Penyakit itu tidak datang dari sebab apa yang kamu makan. Jadi ini mungkin berbeda dengan teorinya para ahli kesehatan atau dokter. Penyakit itu datang karena apa? Pola makan. Tapi makalah ini katakan al-amradu la ta'ti mimma ta'kulu. Penyakit itu bukan tidak datang sebab apa yang kamu makan. Walakinnal amradu ta'ti mimma ya'kuluka. Apa nih? Tapi penyakit itu datang sebab apa yang memakan kamu. Apa nih memakan kamu? Penyakit itu datang sebab apa yang memakan kamu. Apa itu? Kita ini kan dihantui takut. Yang memakan kita tidak terasa itu adalah sakit hati, dengki. Ini termasuk takut mati. Ini kan takut itu yang menyebabkan penyakit. Termasuk yang makan kita ya usia, ya faktor usia juga ya. Jadi itu yang banyak menyebabkan sakit itu karena itu justru karena takut. Takut ini sehingga orang semakin takut itu, termasuk takut mati itu ya semakin banyak penyakitnya. Tersiksa kenapa? Ambil ini makanan, ini kolesterol. Mau ambil ini darah tinggi nanti. Jadi semua jadi seakan-akan itu malaikat maut. Padahal ya sakit, mati itu semua datang dari Allah. Tapi ya ada apa-apa, tadi teori itu kan kalau menurut teori konsepnya ahli kesehatan ya mungkin tadi. Apa? Karena pola makan ya bisa saja secara empirisnya, tapi hakikat yang sesungguhnya adalah bahwa itu semua datangnya dari Allah. Kalau kita masih sehat, masih panjang umur adalah rahmatillah, min rahmatillah. Tapi kalau misalnya tidak, sudah dikasih banyak penyakit dan juga pendek usianya, wama ana asna'u, ya sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setunggal hadis malih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man aroda, barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan, man aroda, barang siapa yang menginginkan, siapa yang ingin, Allah yuwaffiqahullahu, Allah yuwaffiqahullahu, Allah yufiqahullahu, jadi untuk tidak diperlihatkan oleh Allah ala qabihi a'malihi, atas amal-amal jeleknya. Semua orang, semua kita ini banyak dosanya.
Dan setiap kesalahan, setiap dosa itu pasti kalau ditunjukkan itu kan kita malu. Aib itu kalau ditunjukkan ketahui orang, kalau orangnya waras itu, orangnya berpikirnya benar, aibnya terbongkar itu malu. Tapi ada orang yang membuka-buka aibnya sendiri, diviralkan sendiri, berarti itu sudah error itu ya berpikirnya ini. Nah, ini Nabi memberikan resep. Barang siapa yang tidak ingin amal jeleknya nanti itu ditayangkan oleh Allah, jadi diselaitkan inilah. Karena setiap orang nanti kan menerima catatan amalnya, catatan baik dan jelek semua, laporannya ini detail, lengkap. Nah, siapa yang tidak ingin amalnya ini diperlihatkan oleh Allah, wala yansyura lahu diwan dan tidak dibukakan simpanannya, maksudnya catatan amalnya itu, supaya yang biasanya kita kalau jelek atau kalau ada audit lah misalnya ya, kalau lembaga apapun ya ada audit kan, yang jelek ditutup, yang baik-baik diperlihatkan. Kalau ada yang jelek-jelek ditutupi, kalau perlu dicepatkan bukanya gitu kan. Nah nanti apalagi di hadapan Allah catatan amal diberikan. Nah ini sangat malu ketika ditunjukkan yang jelek. Maka Nabi berikan, siapa yang ingin amal jeleknya nanti tidak dibuka oleh Allah, tidak diberitahukan, falyad'u bihadad du'a, maka hendaklah dia berdoa dengan doa ini, fi duburi kulli sholatin, setiap selesai sholat. Jadi di belakang setelah sholat fardu itu kalau kita berdoa ini, nah ini nanti amal-amal yang jelek, yang memalukan ini ditutupi oleh Allah. Kalau waktu dibukakan catatan amalnya kok jelek, nilainya merah, itu dilewati. Nah, doanya ini kata Nabi, ini yang ngajarkan Rasulullah. Jadi siapa yang ingin amal jeleknya tidak ditampakkan oleh Allah, kejelekannya tidak dibongkar, maka hendaklah berdoa setiap selesai sholat, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka, ini salah rokat ini, bukan farahmataka, tapi farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Panjang doanya, makin maksudnya mawon kepanjangan. Jadi ini pendek. Allahumma ya Allah, inna maghfirataka arja min amali, sungguh ampunanmu itu lebih aku harapkan daripada amal-amalku ini. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu, arja lebih aku harapkan, min amali daripada amalku, atau sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan dari amalku ini. Ketika kita beramal soleh itu, maka yang kita harapkan adalah ampunan Allah. Wa inna rahmataka, dan sesungguhnya rahmatmu,
Ausa'u min danbi, lebih luas daripada dosaku. Kalau dalam teks lain ada yang jamak min dunubi, ausa'u min dunubi, lebih luas daripada dosa-dosaku. Sungguh rahmatmu lebih luas dari dosaku. Allahumma, ya Allah, in lam akun ahlan an ablugha rahmataka. Ya Allah, jika aku tidak pantas, tidak ahli, tidak pantas an ablugha rahmataka, untuk mendapatkan rahmatmu. Karena orang yang terlalu hina untuk dapat rahmatnya Allah. Farahmatuka, ini domatanya, farahmatuka, maka rahmatmu, ahlun an tabalughani, pantas untuk sampai kepadaku. Li'annaha wasi'at kulla syai'in, karena sesungguhnya rahmatmu itu meliputi segala sesuatu. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang maha pengasih. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang maha pengasih, sangat banyak pemberian kasih sayangnya ini. Jadi ini doanya. Kalau Arabe panjang, bahasa Jawa nih, betul apa? Ya Allah, sungguh ampunanmu yang aku harapkan dari amal solehku ini. Sungguh rahmatmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya Allah, jika aku tidak pantas mendapatkan rahmatmu, maka rahmatmu pasti atau pantas untuk mendapatkan aku. Karena rahmatmu itu meliputi, memenuhi segala sesuatu. Nah, ini doanya yang diajarkan Nabi. Kalau kita baca doa ini, di antara fadilahnya kata Nabi, yaitu catatan amal jeleknya nanti ditutupi, tidak ditunjukkan oleh Allah. Atau ya syukur kita dihapus, sehingga dibuka semua, ya sudah nggak ada, nah, dihapus. Nah ini, monggo sarang-sarang walaupun sekali kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min danbi. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin.